Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini kita akan bercerita terkait dengan beberapa persoalan-persoalan penting sebenarnya di kabupaten ini. Begitu pentingnya, makanya malam ini saya mengundang salah seorang orang yang penting juga. Terima kasih. Karena beliau seorang yang menginisiasi atau menginisiasi sebuah organisasi yang kemudian mereka sebut dirinya yang berkumpul di organisasi itu sebagai tim penyelamat aset daerah. Beliau adalah Herlang Mapatiti SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Om WP. Iya, saya senang undang kita karena kita itu banyak sekali hal-hal yang ada di pikiran kita itu. Banyak isu-isu yang sebenarnya isu itu adalah bagian dari Bung Herlan sendiri. Amin. Nah, seperti malam ini yang akan kita bicarakan itu ya persoalan komitmen PT KPC. Iya kan? Iya. Mantap itu. Iya. Masalahnya ini kan sebenarnya sudah lama Bung Herlan tawarkan ke saya sebelum pileg. Iya kan? Akan tetapi saya pikir ini tidak perlu lah ya kan. Tetapi ya kemudian tiba-tiba kita dikejutkan oleh pernyataan Bupati Kabupaten Kutai Timur terkait dengan janji PT KPC untuk memperbaiki Jalan Rantau Pulung itu. Nah, Bung Herlan kan mengikuti proses ini. Oh iya, pelaku malahan. Pelaku ya. Iya. Konseptor malahan kita. Sebagai konseptor tim pencari tim penyelamat aset daerah. Iya. Iya kan? Nah, sebelum jauh ke situ saya ingin menyatakan bahwa awal ceritanya itu kan karena PT KPC sudah tidak bisa lagi berakhir. PKP 2B-nya berakhir pada bulan Desember, 30 Desember 2021. Nah, kemudian dengan berakhirnya itu Bung Hera melihat wah ini kesempatan nih agar supaya kita bisa masuk bagaimana menyelamatkan aset daerah ini. Iya. Jadi terima kasih Om WP ya diundang. Jadi berbagi cerita itu, berbagi pengetahuan dan berbagai pengalaman itu harus kita lakukan. Jadi komitmen yang terbangun 10 poin itu memang tidak lepas Pak dari sebuah ide, gagasan dan tindakan daripada teman-teman. Ya, dan ini sebenarnya harus dihargai. Ya, tidak akan terjadi itu kalau tidak ada sebuah gerakan dari kami dan teman-teman. Nah, karena akan berakhirnya namanya sebuah perjanjian itu, maka disitulah kesempatan kita untuk melakukan yang namanya evaluasi, memproteksi hal-hal yang baik kita pertahankan, yang tidak baik kita buang, yang kurang baik kita tingkatkan. Nah, hampir semuanya orang terlena itu, Pak. Nah, di saat keterlenaan itulah kami hadir menyampaikan bahwa ini kesempatan kita untuk melakukan sebuah proteksi. Ya kan? Bahwa perusahaan KPC itu Pak memang terbaik, tapi bukan berarti dia sempurna. Ya kan? Banyak hal-hal yang harus kita beri masukan, beri ide. Nah, sebagai perusahaan yang besar dengan sebuah komitmen yang luar besar, yang berskala internasional, kita yakini bahwa pasti KPC akan menyetujui. Karena ini konsekuensi dunia, Pak. Ya, yang namanya batu bara itu, Pak, kalau tidak punya perhatian terhadap masyarakat di sekitarnya juga bisa diembargo oleh dunia. Dan KPC menyadari itu. Tapi kan kalau tidak ada yang menyuarakan, ya kan tidak akan terjadi. Apa yang kita mau perbuat, Pak, kalau sudah ditandatangani? Nah, itulah kesempatan kami melakukan sebuah proteksi. Dan proteksi itu hampir normatif, Pak. Dari 10 item yang kami perjuangkan, dan hampir semuanya disetujui oleh KPC. Kecuali ada 3 item, saya baca juga tuh. Yang mana 3 item itu? Item itu terkait dengan perluasan bandara di mana itu? Di Sorga Bara. Ya kan? Kemudian peningkatan dana CSR dari 5 juta US dollar ke 30 juta US dollar. Kemudian apa lagi tadi itu? Ada satu lagi.
membuat jalan alternatif selain Yosudarso. Jadi bukan ditolak Pak, itu jelas dia katakan dia anelinea kesepahaman terakhir bahwa hal-hal yang tidak disepakati akan ditindaklanjuti oleh pembicaraan berikutnya. Nah, ya maksud saya gitu. Iya kan? Dan kalau kita mengatakan peningkatan CSR itu wajar Pak kalau kita suarakan. Ya, CSR 5 juta US dollar itu diberikan kepada Kutai Timur, kita ini rakyat Kutai Timur itu di saat produksi di 35 juta ton. Ya, 35 sampai 40 juta. Iya, ton. Sekarang kita berada produksi 60 sampai 70 juta ton. Nah, makanya kami dari teman-teman menyuarakan agar terjadi sebuah peningkatan menjadi 30%. Ya, 30 juta US dollar. Ya, karena mengapa? Karena terjadi peningkatan produksi. Undang-undang CSR itu jelas Pak. Kenapa negara membuat, kenapa pemerintah membuat, DPR membuat itu? Karena sederhana. Karena itu persoalan dampak yang ditimbulkan. Ya kan? Karena itu persoalan dampak yang ditimbulkan. Makin tinggi produksi sebuah perusahaan, maka makin tinggi dampak sebuah lingkungan. Jadi orang-orang di DPR itu Pak, pemerintah itu orang-orang cerdas Pak. Ya kan? Jadi makin tinggi sebuah produksi, maka makin tinggilah sebuah dampak lingkungan. Dan itu disadari perusahaan. Oke. Ya, sebelum kita jauh ke sana itu, artinya begini, ketika PKP 2B PT KPC ingin berakhir, Bung Hera dan kawan-kawan itu, wah ini momentum ini. Ya pastilah momentum. Melihat keadaan, wah ini kan mau diperpanjang lagi nih di daerah kami ini. Sumber daya alam kami ini. Kemudian muncullah tim pencari penyelamat aset daerah ini yang kemudian hearing di DPR. Dan itu Pak, kita berjuang itu ya betul-betul berjuang tanpa pamrih Pak. Ya, ikhlas dan tulus. Kan tidak semuanya orang mampu melakukan itu Pak. Ya, teman-teman, ya kami tawarkan, disambut oleh tokoh-tokoh masyarakat. Di situ ada Haji Saka, ada Haji Sapri, ada Haji Amka, ada ketua Banjar dan sebagainya merespon. Karena ini normatif, Pak. Ya, nah normatif ini kalau ditawarkan pasti diterima. Nah, jika di kemudian hari tidak terrealisasi, inilah yang menjadi sebuah tanda tanya. Ya. Kami ini pelaku sejarah Pak, di 2003 Abritase itu kami juga boleh dikatakan pemimpin Pak, itu memperjuangkan bagaimana bumi resource ya kita perjuangkan yang seharusnya undang-undang PKP 2B itu Pak. Transisi itu bukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang harus mendapatkan. Ya, adalah seharusnya provinsi. Tetapi karena waktu itu bumi resource memberikan sebuah janji presentasi yang lebih ya kan, yang lebih di kantor DPRD, maka kita rakyat mendukung dan tidak tanggung-tanggung Pak. Ya, orang provinsi kemarin itu datang menyerbu lah di sini, teman-teman dari KMPI, teman-teman dari pemuda Pancasila ingin menyetop di sana, tapi kan kita lawan dengan sebuah argumen. Kenapa kita dukung bumi resource? Karena memberi sebuah tawaran yang lebih baik. Nah, apa tawaran lebih baik itu? Ya, pertama itulah dulu Komdek lah ceritanya, 5 juta US dollar. CSR. Membangun Jalan Soekarno-Hatta. Ya, membangun rumah sakit. Ya, membangun stiper. Ya, memberi sejenis beasiswa. Dan itu terrealisasi. Ya kan? Nah, saya menganggap bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti KPC itu, Pak, kalau kita lakukan komunikasi, pasti karena ini perusahaan sehat Pak. Ya kan? Dia juga menyadari bahwa saya ini tidak mendapat duit, saya ini tidak mendapat gaji, saya ini tidak menjadi orang kaya. Ya, kalau tidak ada KPC. Ya kan? Kalau tidak ada dukungan pemerintah. Nah, kesadaran itulah yang harus kita gugah. Jadi dulu waktu PT KPC di bawah manajemen Bumi Resources, ya kan? Mampu mewujudkan komitmen mereka. Komitmen itu. Jalan Soekarno-Hatta jadi. Kemudian rumah sakit. Jadi. Kemudian stiper jadi. Ini kan stiper ini selama ini bermasalah terus. Gaji tidak dibayar. Ini kan persoalan komunikasi. Apa salahnya lagi kita minta CSR-nya KPC gaji guru-guru itu? Kalau kita memang umpamanya mau
ya kan, mau menjadikan embrio Ya. daerah kita ini menjadi daerah kampus. Nah, kembali ya kan sekarang bukan lagi PKP 2B tetapi Ya, izin izin usaha usaha. pertambangan Ya, khusus ya, khusus. kan PT KPC ini. Nah, ibarat begini saya membacanya bahwa seorang yang ingin tinggal di rumah kita kemudian ingin menggunakan segala fasilitas yang kita miliki, tentu ada permintaan-permintaan tuan rumah. Nah, itulah permintaan-permintaan Ya, itu yang menjadi 10 poin. Ini etika, Pak. Ya, Jadi etika-etika begini nih orang timur itu paham, kita ini kan sesama Indonesia. Orang barat aja dulu baik, masa sesama Indonesia Ya. pemegang saham tidak jauh lebih baik, ya kan? Nah, komitmen ini ya saya menganggap sangat normatif. Kalau perlu saya bacakan ya. Silakan. Itu Nah, bagus ini tuh sebagai data. dan ini Om WP, ini akan ini sebenarnya menjadi lembaran negara, Pak. Iya, sebuah dokumen negara. Dokumen negara. Ya, kita mengharap pemerintah jangan stop, ini dokumen negara yang harus ditindaklanjuti. Dan yang tanda tangan di sini, Pak, bukan orang sembarangan. Ya, orang-orang pengambil kebijakan, pengambil keputusan tertinggi di pemerintahan, ya, dan di KPC. Ya kan? Dari 9 tuntutan kita ajukan itu, ya, bahkan boleh dikata hampir semuanya disetujui. Ya kan, disetujui itu kan terakhir yang dikatakan poin. Ya, ini terakhir yang dikatakan ini ya. Sedangkan ya, poin 3, 4 dan 6 belum diputuskan karena perlu pembahasan lebih lanjut oleh manajemen KPC dengan para pemegang saham. Kan ini kan jelas anunya natulennya, jelas berita acaranya. Ini kan berarti tinggal dikomunikasikan. Berarti 3, 4, 6 itu masih gantung. Iya kan, berarti ada keinginan sebenarnya, ada tawaran. Karena mungkin waktu itu sama-sama orang sibuk. Ya kan, sama-sama orang apa namanya tidak punya waktu, ya dibuatlah toleransi seperti ini. Jadi kan tinggal dikomunikasikan aja sebenarnya. Sebenarnya itu kan sudah pernah dikomunikasikan pada 27 Desember 2021. Kalau tidak salah itu pemerintah Kabupaten Kutai Timur, di situ hadir bupati, di situ hadir wakil bupati, kemudian di situ hadir wakil ketua DPR. Nah, itu iya kan? Itu di Rasuna Said loh. Itu bukan dikomunikasikan itu, Pak. Itu kesepahaman yang tercipta. Iya kan, kesepahaman yang tercipta. Makanya sebenarnya kalau pemerintah mau itu ya bersinergi dengan baik, bersinergi dengan rakyat. Iya kan? Kami ini Anda katakan, apakah Anda mau mengatakan bahwa pertemuan di Rasuna Said itu tidak bersinergi dengan rakyat karena Anda tidak dilibatkan di pertemuan itu? Tidak begitu. Jadi dilibatkan atau tidak dilibatkan, ya. Tetapi ini fakta. Embrio ini terjadi, Pak. Cikal bakal ini terjadi karena ada teman-teman yang menyuarakan. Ya kan? Nah, konsep penyuaraan itu kan kita juga merasa bangga kalau itu berhasil. Ya kan? Teman-teman ini kan berjuang secara ikhlas, Pak. Ya, kita ini kan berjuang, Pak, tidak pernah mendapat backup, tidak pernah mendapat dana pribadi. Ya, mau makan, mau minum, berpikir siang dan malam. Yang kita lawan orang-orang hebat, Pak. Tapi ada saya keyakinan bahwa orang-orang manajemen KPC itu, Pak, orang-orang Indonesia yang punya wawasan terbuka. Kalau memang itu normatif, apa salahnya kita turuti? Nah, bukankah juga itu merupakan sebuah dasar sehingga pada bulan Mei kemarin itu Bupati Kutai Timur akhirnya merasa gerah dengan komitmen KPC untuk membangunkan jalan atau memperbaiki jalan mulai dari Kabo sampai Rantopulung itu. Dan itu menurut apa yang disampaikan Bupati itu, bahwa itu kan perspot dan itu belum mewujudkan sebuah pembangunan jalan yang betul-betul yang diinginkan kesepakatan itu. Kalau saya sih secara pribadi jangankan spot, Pak. Dia aspal itu jalan itu KPC saya anggap merasa mampu, Pak. Nah, itu masalahnya. Merasa mampu. Itu masalahnya. Ya, kan? Itu masalahnya.
Kalau menurut Bung Herlang itu kan KPC itu mampu lah. Mampu Pak. Ini faktanya komitmen yang ada di pelabuhan 20 miliar clear selesai kan. Nah, hanya persoalannya kan, Iya kan? sampai masuk 2023 sampai sekarang ini belum ada progres yang bagus. Saya menganggap ini persoalan komunikasi aja. Ya kan? Jadi gini Pak Ano, ya. PKP 2B di antara 2023 itu ya dengan IUIP, izin usaha pertambangan khusus yang diberi KPC ini ada nilai pertambahan yang lebih. Ya kan? Kalau dulu pemerintah hanya mendapat namanya 5 juta US dollar, ya, mendapat perimbangan keuangan dan juga mungkin mendapat yang namanya royalti. Ya kan? Nah, sekarang KPC itu Pak, ada lagi tambahan. Ya, selain memberi perimbangan keuangan, mendapat royalti, juga mendapat CSR, dan mendapat lagi pembagian nilai keuntungan yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak diberikan. Berapa nilai keuntungan KPC dia berikan kepada pemerintah? Itu 547 miliar Pak tiap tahun. Nah, ini tahun masuk ketiga berarti kurang lebih 1 triliun sudah. Iya kan? Nah, ini kan perlu juga dikomunikasikan. Itu duit yang diberi dimanfaatkan untuk apa sebenarnya? Ya kan, jangan sampai KPC, saya kemarin tidak memberi keuntungan sebelum ada IUP ini. Sekarang saya memberi. Kenapa bukan itu dipakai membangun jalan umpamanya? Ya kan? Kalau itu alurnya saya tahu itu, bahwa itu masuk di Dispenda. Kan Batan Tubuh kan? Ya, akhirnya masuk dalam Batan Tubuh. Tadi kelola juga kan? Anggaran kita. Nah, pertanyaan yang menarik tadi itu kan ini buat untuk apa nih yang 500 sekian miliar? Iya, 547 miliar itu kan, itu juga kan perlu transparan sebenarnya. Ya kan, jangan sampai KPC yang 547 miliar aja ini tidak tahu dipakai untuk apa. Ya kan? Jadi secara etika dan sosial juga ya kita harus memahami. Tetapi apapun namanya, kalau disinergikan ini kita mampu mengejar. Karena KPC itu Pak perusahaan yang bonafit. Artinya dia tidak berjanji aja dia beri rakyat kutip, apalagi dia berjanji. Ini kan dokumen Pak. Tahu nggak siapa yang tanda tangan Pak di sini? Ya kalau saya baca yang tanda tangan. Nah, ini sejarah Pak. Kenapa terjadi penandatanganan ini? Karena ada teman-teman di situ. Ada Pak Herlan, ada Pak Haji Sapri, ada Pak Haji Saka, ada Haji Izin dan sebagainya yang saya tidak mampu sebut satu persatu. Dan ini perjuangan sehingga tertuang dalam sebuah perjanjian dan ini menjadi dokumen negara Pak. Dokumen negara ini, lembaran negara ini pasti akan tercatat. Ya kan, kecuali kalau dikaburkan. Nah, kalau dikaburkan pemerintah yang rugi. Nah, siapa juga pemerintah mengaburkan itu? Ya itu. Jadi pemerintah juga tidak boleh lemah. Dia harus mendiskusikan. Ya kan, dia harus mengkomunikasikan. Nah, kalau menurut Bung Herlan, lemahnya di mana pemerintah? Ya, komunikasi tidak, Pak. Bersinergi. Ya kan? Ya, dikomunikasikan. Jadi apakah selama ini mampu? Nah, inilah yang saya tidak tahu. Tapi KPC kalau dikomunikasikan dengan baik, orang aja minta sumbangan Pak dengan modal proposal dikasih. Enggak, kan ada bahasa tadi persoalan lemah, ya kan? Nah, kemudian kita menyinggung persoalan pemerintah, persoalan komunikasi. Berarti ada titik lemah yang Bung Herlan. Jadi begini Pak Om WP. Ya. Jadi pemerintah itu bukan cuma mengurus KPC, Pak. Ya kan? Kalau kita punya penduduk 420.000 penduduk dengan berbagai macam kepentingan dan keinginan, itulah yang diurus pemerintah, mulai dari pendidikannya, pembangunannya, kesehatannya, ya politik, sosial, kemiskinan, kekayaan, semuanya diurus. Tapi kan kalau dia tangani sendiri kan tidak mampu. Itulah yang saya katakan harus berbagai perang. Iya kan? Jadi ya ini saya katakan begini Om. Saya sudah tangkap maksudnya Bung Herlan ini bahwa kelemahan itu bisa ditutupi seandainya tim penyelamat aset daerah ini dilibatkan di dalam menagih komitmen PT KPC itu. Saya juga tidak akan mengatakan seperti itu, tapi kan di mana salahnya kalau dilibatkan? Toh kan ide ini ada karena ada mereka terus terang. Kami ini kan semenjak diambil alih kan kami diam. Iya kan? Kami diam, kami tidak nuntut apa-apa.
Karena memang kita berjuang ikhlas dan tulus. Ya kan? Nah, di saat umpamanya ini tidak tercapai, ya, OMWP mengajak kami, apa salahnya kita memberi saran dan saran dan masukan? Kan itu tadi, Pak, kemampuan seorang bupati dan wakil bupati itu terbatas, Pak. Ya kan? Mana lagi ada sebuah etika sosial mungkin yang tidak mampu diungkapkan. Kalau kita rakyat ini kan kita udah tahu ya, KPC mendapatkan keuntungan besar, apa salahnya dibagi ke masyarakat? Ini pikiran yang sederhana. Ya, pikiran rakyat. Ya, pikiran rakyat. Iya kan? Kita bisa bayangkan, Pak, dia mengantongi izin sampai tak 20.000, 15.000 hektar. Kita hanya untuk mendapat 2 hektar bertengkar kita di lapangan. Iya kan? Nah, dia hanya dapat berdasarkan dokumen aja, berdasarkan izin. Nah, etika sosial itu kan disadari. Ya seharusnya saya udah berbagi di Kutai Timur. Jadi poinnya begini, saya sudah tangkap poin dari apa yang diinginkan sebenarnya teman-teman dari tim penyelamat aset daerah ini. Kenapa selama ini misalnya ada kelambanan daripada komitmen PT KPC itu? Ya kan disebabkan pejuang-pejuang ini dilupakan. Itu poin yang saya tangkap dari Pak. Enggak, jadi bukan. Kami dan teman-teman sebenarnya sudah mengikhlaskan itu. Ya, sudah mengikhlaskan. Bahwa kita ini kan berjuang ikhlas dan tulus. Tapi kita sangat menyadari bahwa tuntutan ini sangat normatif. Artinya tidak ada alasan KPC tidak merealisasikan. Jalan Rantau Pulung itu, Pak, merupakan ring satunya KPC. Karena arealnya sekarang yang ditambang. Betul. Ya kan? Dan itu perintah dunia, Pak. Ya, di mana ada keberadaan sebuah perusahaan itu harus memberi kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, masyarakat di sekitarnya yang dimaksud tentu yang terdekat dulu. Nah, KPC telah memasukkan dalam sebuah dokumen bahwa ring 1 itu termasuk apa? Rantau Pulung. Nah, kalau Rantau Pulung tidak diperbaiki jalannya, itu kan namanya menghambat sebuah peningkatan ekonomi. Dan itu dia sangat sadari. Ya kan? Nah, makanya saya katakan, KPC itu faktor komunikasi aja. Ya, faktor komunikasi. Ya, yang tidak diminta aja diberi. Artinya begini, itu kan saya sudah ngomong tadi, bahwa ini ada faktor komunikasi yang terputus. Ya kan? Kenapa terputus? Di situ ada kelemahan. Ya kan? Solusinya adalah mengikutsertakan kawan-kawan yang berjuang kemarin di tim pencari, di tim penyelamat aset daerah. Ya, itu jadi para pejuang-pejuang kita itu, Pak. Ya, kekuatan itu hampir semuanya dikatakan. Bung Karno mengatakan kekuatan itu adalah bersatu dengan rakyat. Ya kan? Pak Soeharto juga mengatakan itu. Bahwa kalau mau ada kekuatan bersatu dengan rakyat. Ya kan? Habibie, presiden kita semuanya mengatakan seperti itu. Bahwa kekuatan itu adalah bersinergi dan bersatu dengan rakyat. Nah, di mana salahnya kalau pemerintah waktu itu membentuk tim terpadu? Ya kan tidak ada yang salah, Pak. Ini kan belum lambat ini. Jadi ini belum lambat. Kita angkat di acara ini. Pemerintah mendengar itu. Wah, memang perlu juga ini tim penyelamat aset daerah yang dilibatkan ini agar supaya komitmen itu segera diwujudkan. Iya, Pak. Jadi kadang undang-undang itu ciptakan sudah pikirkan karena sebuah keterbatasan. Bupati itu manusia biasa, wakil bupati itu manusia dan makanya perlu namanya staf-staf ahli yang digaji oleh negara. Ya kan? Karena pendapatan daerah itu, Pak. APBD itu kan sudah jelas perintah undang-undang, Pak, mengatakan selain perimbangan keuangan, pendapatan asli daerah dan pendapatan dari pihak ketiga. Nah, ini adalah pihak ketiga dari sebenarnya. Ya kan? Nah, persoalannya untuk menyuarakan ya kita harus bersinergi. Iya kan? Harus bersinergi. Artinya selama ini sinergitas itu tidak ada. Ya, kalau saya ingin mengingatkan ya kita harus sama-sama berjuang. Ya kan? Teman-teman kok tidak menuntut apa-apa.
Ya, itu kan logikanya. ya tidak pernah menuntut apa-apa. Bung Heran, kita harus bersinergi. Artinya selama ini tidak ada sinergitas yang dibangun oleh pemerintah terkait dengan kawan-kawan yang berjuang di tim penyelamat daerah. Ini sejarah, Pak. Nah itu ya kan? Ya. Kita bisa bayangkan, Pak, di mana salahnya kalau KPC membangun 18 asrama mahasiswa untuk 18 kecamatan. Ya kan? Ini kan sirkulasi yang bisa kita bangun. Ya kan? Stiper ini kan boleh dikata macet ini. Tapi kan kalau dibangunkan asrama mahasiswa di dekat stiper umpamanya, ya kan? Anak-anak bersekolah dengan baik, guru digaji dengan baik, dosen digaji dengan baik. Karena memang kita, Pak, salah satu itu adalah peningkatan SDM. Dan ini KPC pasti sadari. Ya kan? Dan ini sudah dituangkan dalam sebuah agreement, ya, termasuk jalan Yosudarso ini. Itu kan kita suarakan, Pak. Mengapa? Karena kita sudah melihat sebuah konsep-konsep pemikiran, ya. Tiap tahun, tiap hari bertambah kendaraan, tapi jalan tidak bertambah. Nah, dan kalau KPC kita tawarkan, ya bikinlah jalan alternatif. Di mana salahnya, Pak? Ya kan? Karena dia juga menyadari berapa banyak orang saya hambat terlambat pergi sholat. Berapa banyak orang saya hambat untuk pergi menjual. Berapa banyak orang tersenggol di jalanan karena sebuah kepadatan, karena kendaraan kami terlalu luas diambil jalan. Ya bukankah memang jalan alternatif itu kan sah saja sebenarnya. Jalan alternatif itu kan sudah ada, Bung Herla. Di mana jalan alternatif? Yang proyek multi-years yang mangkrak itu kan pada zaman mulai dikerjakan pada zaman Pak Isran, itu karena juga kasus tanah, masyarakat juga tidak merelakan tanahnya sehingga terhambat gitu loh. Saya Pak, kalau apa ya, nah itulah, kalau untuk kepentingan masyarakat orang banyak, Pak, tanah itu tidak akan menghambat, Pak. Ya. Nah, buktinya bahwa ada bagian-bagian untuk menyambungkan jalan itu dari Guru Besar misalnya kan. Itu kan ada terputus tuh sedikit tuh. Karena masyarakat situ tidak mau. Itu ya istilahnya. Kemudian dari apa itu? Yang menuju melewati jalan pendidikan itu ke sana juga. Tapi sekarang saya sudah diaspal kok. Tersambung sudah semuanya. Nah, belum tersambung. Itu ada tersambung kok antara AP Pranoto ke jalan Kenyamukan pendidikan tersambung sudah diaspal. Itu kan melewati jalan yang bukan itu yang kalau itu urusannya apa? Pemerintah. Itu yang saya mau katakan bahwa kadang juga pembangunan itu akhirnya tidak bisa lanjut disebabkan karena di situ juga masyarakat berperan. Tapi apapun namanya, kita itu sudah sepaham didirikan negara ini, ya, mengatakan bahwa kepentingan umum itu di atas kepentingan segala-galanya. Itu Bung Herla. Iya kan tidak boleh, Pak. Tidak semua masyarakat kita itu berpikir. Nah, makanya dibangunlah yang namanya perangkat. Ya kan, ada Satpol PP, ada kepolisian, ada TNI, ya kan. Masa kepentingan segelintir dikalahkan oleh kepentingan orang banyak? Nah, tapi kita tidak lepas dari itu. Lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain karakter memimpinnya. Jadi kami tidak mampu menganalisa ke sana. Ini ada hubungannya dengan jalan alternatif yang disinggung oleh atau yang diusulkan oleh tim penyelamat aset daerah itu. Lalu kemudian kalau itu tidak dimanfaatkan, kira-kira alternatifnya di mana lagi tuh? Oh, ini bisa bikin di seberang sungai ini. Ya kan, bikin jalan alternatif Patung Burung tembus ke Kabo. Ya kan? Jadi sebenarnya membangun sinergi itu yang paling penting, Pak. Jadi kita berbagi. Kami pernah membaca sebuah dokumen bahwa daerah maju itu ya minimal dia harus memiliki 4. Pertama terminal, kedua bandara, ketiga pelabuhan, keempat kampus. Nah, kalau kita bikin umpamanya jalan alternatif KVC, berapa karyawan KVC? Ada 12.000 lebih. Ya kan? Berarti di situ akan tercipta bandara.
akan tercipta terminal. Nah, kalau tercipta terminal itu, Pak, pakar ekonomi sudah mengatakan bahwa pasti ada ekonomi baru di situ. Ya, pakar ekonomi Iya, kan? itu benar. Tetapi kan di situ juga banyak persoalan-persoalan lahan. Katakanlah tadi seperti itu yang di pinggir sungai, itu kan masih masuk di TNK juga. Jadi persoalan kita itu segampang apa yang kita lakukan. Saya kan begini, Pak. Ini jalan untuk kepentingan umum. Ya. Ditambang aja. Ya kan, tambang damai itu kan boleh dekatan dengan TNK. Indonesia kan TNK. Apa yang tidak bisa lakukan negara dengan negara? Kalau untuk kepentingan umum. Ya kan, tambang aja ribuan hektar umpamanya terpakai, ini kita hanya pakai 20 meter, masa tidak bisa dipinjam pakai? Ya kan, jalan tol itu kan TNK juga, Pak. Iya, tapi ya, tapi ya kan tidak mungkin juga negara memberikan. Misalnya kan Indominco itu kalau dia masuk kawasan Taman Nasional itu tidak apalagi ini kan sudah dikebun ini yang di belakang samping sungai ini. Ya, betul dikebuni oleh masyarakat. Apalagi sudah di enklave. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya kawan-kawan dari tim penyelamat aset daerah ini merumuskan sebuah strategi bagaimana supaya bagian-bagian Taman Nasional Kuta itu bisa dimanfaatkan. Anggaplah itu yang terburuk, ya. Yang dibilang tadi Om EP, ini jalan pendidikan tembus ke sana jauh Soekarno-Hatta. Itu kan dapat mengurai. Itu kan ada lagi jalan yang tembus ini yang memotong langsung ke Soekarno-Hatta. Itu kan akan mengurai sebenarnya. Ya kan? Nah, itu kan persoalan komunikasi aja sih. Enggak, masalahnya di situ saya tahu persis juga itu. Ya kan? Karena adanya lahan yang tumpang tindih. Itu. Nah, jadi apa ya? Kalau lahan tumpang tindih itu, Pak, mekanismenya jelas. Ya kan? Kalau emang kalau negara kalau mereka tidak mau saling menggugat, udah negara yang gugat. Titipuannya di apalagi namanya di Kapolres atau di Kejaksaan. Siapa yang menang, itulah yang berhak. Karena namanya sebuah sengketa, Pak. Kalau sama-sama mengklaim, yang bisa memutuskan adalah pengadilan. Ya kan? Dan itu memang harus diproses. Nah, apa yang tidak dimiliki oleh pemerintahan, Pak? Di situ ada kabak hukumnya. Ya kan? Di situ ada staf ahlinya. Ya, di situ ada uang. Ya kan? Semuanya bisa dilakukan kok. Karena memang negara itu kan harus mendahulukan kepentingan umum, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Nah, infrastruktur itu menjadi pondasi utama dalam sebuah pembangunan. Iya, tapi kan kalau di situ lahannya bermasalah gimana? Makanya kan pemerintah udah gugat. Ya, atau dicari siapa yang lebih berhak, silahkan berpengadilan. Iya kan? Tidak ada sekira yang susah. Ini kan pernah Pak pada zaman Ahok. Ya. Yang namanya sekali jodoh itu, Pak. Kalau dipikir, Pak. Ya, luasnya begitu bangunannya itu kan bisa digusur oleh pemerintah. Masa jalan begitu enggak bisa? Ya kan? Ini kan apakah beda hukum yang dipakai di Kalijodo dengan hukum di sini? Berarti ada kelalaian pemerintah juga dalam hal ini. Ketegasan aja sih. Nah, itu dia. Nah, saya lihat sudah tegas, Pak. Itu sudah diaspal itu. Ya kan? Sudah diaspal. Sudah diaspal saya lihat. Iya, aspal. Ya. Itu kan terputus tuh dari pendidikan ke kalau itu kita tidak tahu apakah anggaran pembangunan yang belum mencukupi, bukan menjadi skala prioritas. Ya kan? Tapi kan kalau KBC kita suruh bangun itu jalan alternatif, ya saya kira bukan juga alasan itu Pak Herlan, karena itu kan proyek multi years. Saya tidak tahu lah kalau itu. Iya kan, masa Anda tidak tahu? Anda waktu itu anggota DPR kok. Persoalannya di situ tumpang tindih lahan, kemudian pemerintah tidak serius hadir di situ, Pak. Itu masalahnya sebenarnya. Kalau pemerintah fokus hadir di situ, selesai masalah itu. Seperti yang Anda katakan, iya kan? Pemerintah harus berani bertindak, gitu loh. Nah, kita lanjut ke pembahasan Om WP ya. Ya. Jadi ada sebuah keseimbangan tuntutan waktu kita itu. Ya. Karena memang kita mengetahui itu, menyadari bahwa ekonomi terbangun di Indonesia ini digerakkan di Kutai Timur khususnya ini memang tidak lepas daripada keberadaan KBC. Dan kami yakini teman-teman
Ya, mungkin ada perusahaan yang terbaik tapi masih tidak ada kalah terbaik PT KPC. Ya. Makanya poin pertama itu kita memang sudah menyuarakan ya bahwa kami dan pemerintah ya dan masyarakat Kutai Timur mendukung ya proses perpanjangan PKP 2 KPC ke IUP karena kita sudah yakin bahwa di antara perusahaan-perusahaan yang mungkin menurut penilaian kami masih KPC yang terbaik ya kan. Nah di poin kedua ya, nah ini yang poin kedua ini yang kita akan bahas. Poin kedua bahwa secara prinsip KPC bersedia membantu pemerintah dalam menyelesaikan pelabuhan Kenyamukan dengan mengerjakan 2 paket pekerjaan. Nah ini kan jelas ini Pak, ya kan, dari 4 yang ditawarkan. Nah ini kan sekarang sudah terrealisasi 1, ya kan, berarti masih ada 1 kan ini mengatakan 2. Ini kan persoalan membicarakan aja. Ya kan, ibaratnya kalau kita dengan WWP, Pak itu kan sudah Bapak selesaikan 1. Ya, yang keduanya kapan? Ya kan, cara menakinya kan sederhana. Itu judul kita malam ini. Ya. Nah, iya kan, apa kabar komitmen PT KPC? Ya, itu kan. Dia ini kan jelas dia mengatakan. Ya. Bersedia. Kalau bersedia kan secara kan berarti keinginan ada. Iya, ada panggilan moral. Iya, ada ya, 2 paket. Ya kan dari 4. Ya, mungkin ini sisi dermaganya umpamanya. Ya, sisi jalannya, sisi pelabuhannya, sisi pemecah gelombangnya, sisi infrastruktur bangunannya umpamanya. Ya kan? Ini kan kita tidak tahu yang mana yang Pak item ini. Ya kan? Apakah yang 2 item ini yang tertera dia sudah sepakati? Ya kan? Nah, ini kan tinggal ditagih. Ya kan? Lanjut lagi. Ya, pekerjaan berdasarkan pembicaraan. Ya. Permintaan dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur ya, yang sebelumnya dan lebih lanjutnya akan diproses secara teknis. Kalau kita kan berbicara teknis itu kan berarti dilaksanakan sudah. Jadi bahwa selain memang dia berjanji, dia memang ingin menindaklanjuti secara teknis. Ya kan? Nah, dibicarakan secara teknis. Secara teknis oleh pemerintah kabupaten ini kan berarti tinggal menunjuk pelaksana teknis. Nah, itulah yang saya katakan, di mana salahnya kalau membentuk tim terpadu? Ya kan ini artinya seharusnya pemerintah membentuklah tim terpadu untuk menindaklanjuti ini, mengkomunikasikan. Ya kan? Mengkomunikasikan. Seperti apa yang saya katakan tadi itu, bahwa sebenarnya Bung Heran dan kawan-kawan ini menggugah pemerintah agar supaya komitmen PT KPC terkait dengan 10 item itu bisa direalisasikan jika ada tim terpadu. Tim terpadu itu bukan di kalangan pemerintah saja. Iyalah. Tapi melibatkan tim penyelamat aset daerah. Boleh. Karena kalau kita berbicara proporsi, Pak, wajar. Karena di saat orang tertidur lelap, terlena, ada di antara komponen anak bangsa mau menyuarakan ini. Ya kan? Dan menyuarakan ini kan berhasil. Ya, hanya belum terrealisasi. Nah, kita lanjut lagi poin ketiga. Ya. Poin kelima, KPC bersedia melakukan perbaikan. Ini kan bersedia. Dia tidak mengatakan kami wait and see. Tidak, dia mengatakan bersedia. Ya, melakukan perbaikan secara kasus. Penegasan. Ya, ini kan secara kasus. Ya, secara kasus per kasus. Sesuai kondisi di lapangan yang bersifat darurat dan urgen. Nah, kalau ini mau diimplementasikan bahasanya kan apa yang dialami saudara-saudara kita di rantau pulau kan sudah dialami. Ya kan, kalau hujan kelicinan, hujan kebanjiran, ya panas kedebuan, ya kan, antri mobil, longsor dan sana sini. Ini kan mau diperdebatkan apapun, mau kita berbicara darurat, sudah darurat. Iya kan, artinya sah kita meminta. Nah, oleh kedaruratan itulah makanya Bupati dengan tegas menyatakan kami ambil alih pembangunan jalan Rantau Pulung itu.
Ya bisa juga, kan tidak ada yang masalah sih sebenarnya. Tetapi kan kalau umpamanya diambil alih itu, berarti kan apa yang menjadi planning yang sebelumnya udah disepakati, maka akan dialihkan lagi anggaran atau dicarikan, ya kan? Nah kalau KPC kan tinggal ditagih aja, Ya. ya kan? Ya. Karena pemerintah ini Pak tidak semudah itu, kecuali kalau ada dana darurat atau dana sokolola. Tapi dana sokolola itu saya kira tidak akan mampu mengeksekusi semuanya itu. Jadi memang yang paling tepat ya kita minta di KPC selesaikan itu Pak. Secara etika dan moral pasti dia mau, karena orang-orang rantau pulau Pak kepentingannya banyak di situ dan dia menambah di daerah sana. Kita lanjut lagi ya. Poin D, pasal 7. Secara prinsip KPC akan mengakomodir kontraktor lokal. Ya Kang, ya kalau ini dari dulu ya. Dan itu sudah terlaksana. Ya sudah terlaksana kan, banyak sudah orang-orang lokal sukses. Betul. Ya, kaya, jadi jutawan, jadi milioner. Ya udah, kita tidak usah sudah itu. Anggaplah terlaksana itu. Dan memang terlaksana. Ya. Termasuk penerimaan karyawan. Ya udahlah, itu kita lupakan aja itu. Ya. Lanjut lagi. Ya, poin 8. KPC menyetujui. Nah, ini kan sudah mengatakan menyetujui. Ya kan? Dan akan berdiskusi lebih lanjut. Ya kan? Dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan mewujudkan pembangunan gedung UKM Center. Ya. Ya kan? Ini kan sudah menyetujui. Nah, pertanyaannya sekarang UKM Centernya di mana? Nah, inilah yang saya katakan bahwa berada semua pada ranahnya pelaksana teknis. Tapi kami pernah kemarin menyarankan karena itu yang dulu gedung pertemuan yang ada di AP Pranoto itu. Ya udah itu aja disulap menjadi gedung center di sebelahnya karena masih luas lahannya. Ya. Lahannya itu aja yang dijadikan janji KPC ini. Tapi kan, nah kembali ke persoalan lahan itu saya selalu peka itu. Biasanya KPC itu mau membangun di situ kalau memang lahannya itu clear. Itu lahan pemerintah kok itu. Ya kan? Sudah lama dibebaskan. Ya kan? Itu kan pembangunan dulu aula pertemuan yang ditempati oleh adat besar. Ya kan, itu kan tidak berfungsi. Ya kita sarankan kemarin itu aja lah dijadikan UMKM. Betul. Daripada repot-repot mau membebaskan lama lagi, ada temuan lagi apa dan sebagainya. Ya udah itu aja. Ini kan tinggal dibicarakan karena menyetujui. Ya kan? Kan tidak ada sebenarnya alasan bagi KPC tidak membangun. Ya kan? Kami yang meminta, kami yang menyetujui kok. Ya kan? Nah, itu poin 8 ya? Poin 8. Poin 9. Ya. Secara prinsip KPC bersedia membangun asrama pelajar, asrama mahasiswa di Sangatta sesuai skala kebutuhan dan pembangunan dilakukan secara bertahap. Ya, nah kesepahaman ini kan di 2021 Desember. Ya kalau dilakukan secara bertahap seharusnya ada terrealisasi dulu dong di 2022. Sekarang tidak ada. Saya juga belum tahu ini. Itulah yang namanya perlu tim terpadu, Pak. Ya kan? Supaya kalau umpamanya pemerintah tidak mampu mengurus, ada pihak-pihak dari kita untuk mengingatkan karena sudah ada dokumen. Ya kan? Ini Pak, dokumen ini Pak tidak kami dapatkan kalau bukan kami bagian daripada sebuah perintis ide dan pejuang. Iya kan? Saya katakan Pak Herlang ini loh, jangankan ini Pak, waktu Abritase kemarin kita ini ditembak loh untuk mempertahankan keberadaan Bumi Resos itu. Iya kan? Kita ini lakukan penembakan peringatan Pak karena kita beradu di lapangan. Bukan arbitrase kayaknya itu Bung Herlang, tapi pengalihan saham. Pengalihan saham. Divestasi apa? Divestasi ya. Yang arbitrase yang di Singapura. Bung Herla berangkat dengan Pak Isran Nur dan beberapa tokoh masyarakat ke Singapura. Ya.
Ini kan jelas ini. Nah, 8 poin 10 KPC akan tetap melanjutkan dan meningkatkan kepedulian terhadap dunia pendidikan dengan meningkatkan program-program beasiswa untuk anak-anak berprestasi ya yang kurang mampu secara ekonomi dengan memprioritaskan anak-anak pelajar astrek mahasiswa Kutai Timur. Nah, kalau ini saya kira sudah berjalan karena sering sudah ada hanya perlu peningkatan. pengumumannya, peningkatan kan. Nah, yang tidak ada kalah penting ini ya, yang terakhir ini Pak. Sedangkan aspirasi poin 3, 4, 8 yang belum diputuskan karena perlu pembahasan lebih lanjut oleh manajemen, ya kan, dengan para pemegang saham. Kan berarti kan berpeluang terus menerus itu Pak. Diperjuangkan. Iya kan? Nah, apa itu yang belum itu? Salah satu adalah peningkatan CSR yang dari 5 juta US dollar kita ke 30 juta. Ya kan? Karena terjadi peningkatan produksi dari 35 menjadi 60-70 juta ton. Ya kan normatif tuntutan itu. Dan saya kemarin mendapat bocoran sebenarnya bahwa pada prinsipnya manajemen KPC udah setuju 10 juta US dollar. Tinggal dikomunikasikan oleh pemegang saham. Ya kan? Kan namanya kita pelaku, pada juga yang bocor-bocorkan itu. Ya kan? Nah, itulah kelebihannya umpamanya. Ya kan? Nah, artinya itu juga bisa kita dapatkan kalau kita tindak lanjuti karena ada dalam sebuah perjanjian, kesepahaman, berita acara. Ya kan? Termasuk pembangunan jalan alternatif. Ya kan? Termasuk penambahan nilai CSR. Ya, termasuk pembangunan bandara. Ya. Nah, artinya tinggal membutuhkan pembicaraan. Nah, siapa yang tanda tangan, Pak? Ya kan? Yang tanda tangan satu, Dr. Andes Ardiansa Sulaiman MSc. Ya, ini secara lembaga mewakili Bupati Kutai Timur. Ya, 2, Haji Joni, Ketua DPR, ditandatangani. Ketiga, Maringan M. Ido Hokmah Huta Barat. Ya, CEO. Apa nih kok CEO ini? Anu ya, pemimpin terbesar atau pemilik? Pemimpin tertinggi. Ya kan? Nah, sudah pemimpin tertingginya ditandatangani lah. Ya kan? Nah, siapa lagi? Keempat, Dr. Tasmidi Bulang ST, Wakil Bupati Kutai Timur. Kelima, Arpan, Wakil Ketua DPRD. Keenam, Asti Nazar, Wakil Ketua DPRD. Ditandatangani semuanya. Iya kan? Nah, dokumen-dokumen ini saya masih ada Pak. Tahapan-tahapan perjuangan kami di DPRD. Iya kan? DPRD. Nah, kalau teman-teman mengatakan, iya ya, gimana sudah hasilnya kemarin itu? Nah, itulah yang dipertanyakan kan. Apa sih komitmen KPC kemarin kok? Iya kan? Belum ada juntrungnya kita ada kecuali pelabuhan kenyamukan itu. Kita ada ini. Nah, kita juga namanya kita ini kan masyarakat, ya, dan kami teman-teman ya namanya berjuang secara tulus dan ikhlas, ya udah kita wait and see aja. Hanya kena terangkat, ya, dan kita harus mendukung Pak Bupati untuk memperjuangkan ini. Karena kita ini berapapun duit Pak, masih banyak pembangunan skala prioritas, ya, yang harus kita kerjakan. Ya kan? Kalau umpamanya diambil alih, berarti kan ada anggaran yang seharusnya mungkin sudah menjadi skala prioritas, dialihkan lagi itu yang seharusnya bisa dikerjakan oleh pihak ketiga. Nah, ada juga pertanyaan kritis dari masyarakat itu sebenarnya Bung Herlan terkait Jalan Rantau Pulung itu. Kenapa baru sekarang diteriakkan itu? Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Sejak misalnya PT KPC sudah menyetujui komitmen itu bahwa mereka siap untuk membangun Jalan Rantau Pulung itu. Kenapa dari tidak awal itu digenjot
oleh pemerintah terkait dengan jalan itu. Ya, itulah yang saya katakan Bung WP, bahwa ya seharusnya pemerintah memang membentuk tim terpadu. Kan di mana salahnya kalau membentuk tim terpadu, libatkan PU, libatkan kepolisian, ya, libatkan kejaksaan, ya, libatkan pelaksana teknis, libatkan masyarakat, libatkan PT KPC, sekali sebulan pertemuan, sekali 3 bulan pertemuan. Di mana hambatannya? Kan tidak ada yang salah, Pak. Iya kan? KPC ini, Pak, sudah memberi, ya, ini bagi keuntungan loh. Ibaratnya apa ya? Sebuah keikhlasan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Saya untung umpamanya 10 miliar. Ya kan? Ah, udahlah. Karena saya dapat keuntungan ini banyak karena dari Kutai Timur, udahlah. Saya bagi 1 triliun umpamanya keuntungan saya bagilah 547 547 miliar ke pemerintah, dan itu dilakukan. Iya kan? Saya ada dokumennya, saya ada anunya. Ya, dan itu kan kewajiban, Pak. Bukan juga sebenarnya keikhlasan dari perusahaan ini. Kalau keuntungan itu, Pak, keikhlasan. Iya, karena memang itu kan ada undang-undangnya dan itu yang diperjuangkan. Saya tanyakan bila mana undang-undangnya. Itu diperjuangkan oleh Bapenda Kalimantan Timur, Pak. Terkait dengan itu sepaket dengan perjuangan Bapenda Kalimantan Timur terkait dengan kontribusi perusahaan sawit yang masuk ke kas daerah. Nah, itulah yang saya katakan, Pak, bahwa pemberian itu bertambah, Pak. Yang kemarin di tahun 2003 sampai 2021 kan tidak ada. Ya kan? Ini kan ada lagi pemberian. Ya, pertambahan nilai. Kan itu yang saya katakan. Kalau kemarin hanya dapat 3 porsi, sekarang mendapat 4 porsi. Ya kan, 547 miliar ini. Ya kan? Dan itu 547 miliar itu bukan masuk ke batang tubuh, Pak. Dan itu tidak statis di angka itu. Tergantung berapa besar keuntungannya. Itulah yang dibagi sekian persen. Artinya Pak, kalau kita ini kan KPC ini kan tiap tahun meningkat, Pak. Targetnya di 70 juta ton. Dan tidak pernah turun itu harga batu bara, meningkat terus. Jadi kita bisa yakini ya kalau turun mungkin tidak, tapi kalau meningkat pemberian itu kemungkinan bisa. Ya kan? Sepakat tuh. Ya kan? Soalnya itu. Oke, baik Bung Herlan. Ini Bung Herlan sudah membicarakan banyak hal terkait dengan komitmen PT KPC, bahwa kenapa tim penyelamat aset daerah ini Anda lakukan. Karena memang Anda melihat momentum ini sangat baik agar supaya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur itu punya juga sumbangsi kepada daerah. Terkait dengan PT KPC kita tidak lakukan lagi. Berapa banyak sudah sumbangannya ke daerah. Iya, artinya kita tidak ragukan. Tapi itu bukan keikhlasan, tapi karena itu merupakan tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga yang mereka keruk itu adalah bumi dari Kabupaten Kutai Timur. Nah, itulah yang saya katakan. Bahwa perusahaan-perusahaan seperti KPC itu kan bukan perusahaan abal-abal, Pak. Perusahaan yang bertanggung jawab secara dunia. Dunia itu, Pak, mampu mengembargo batu bara ini kalau dia tidak jalankan itu kepentingan masyarakat. Makanya saya katakan kalau dikomunikasikan dengan baik, insya Allah itu bisa akan tercapai. Kan buktinya di 2023 itu janji-janji itu kan direalisasikan. Kok bisa bayangkan, Pak, kalau umpamanya 10 juta US dollar aja, sekarang 16.000, Pak, sekarang coba kali itu berapa duit yang harus 16.400 coba kali 5 juta ya kan? Berapa itu? Kurang lebih 150 miliar. Nanti kalau masalah CSR itu nanti ada momen tersendiri kita ngobrol masalah CSR. Nah, tapi kan ini bagian daripada daripada sebuah proses perjuangan kami. Bukan persoalan include-nya, Pak. CSR yang ada sekarang ini kan juga masih abu-abu menurut saya. Iya kan? Kita tidak tahu mau kemana, apa yang dibangun, kita juga udah paham. Iya kan? Itu. Nah, oke, Bung Herlan, ini kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Kesimpulan Bung Herlan terkait dengan komitmen PT KPC yang ada sekarang ini gimana? Ya, karena kami ini kan tidak pernah mencampuri hal-hal itu, tetapi yang ingin saya katakan bahwa ya pemerintah
harus bersinergi dengan rakyat untuk sama-sama memperjuangkan ini. Ya kita jangan alergi. Iya kan? Rakyat aja kok tidak punya duit mampu berjuang, masa pemerintah yang punya duit ragu? Ya kan? Dia punya tanda tangan, kok apa salahnya memanggil? Ya kan, teman-teman DPRD, ya harus harus menindaklanjuti ini. Ya, karena ini kita dilakukan RDP itu, Pak. Ya, rapat dengar pendapat yang diatur dalam undang-undang yang ditetapkan dalam BAMUS. Jadi kan ada dokumennya. Kami aja rakyat biasa menerima, dan saya yakini pasti ini kalau ini dikomunikasikan dengan baik KVC, saya yakin direalisasikan. Apalagi jalan itu kan, Pak, bukan cuma KVC, di situ ada 2 tambang, Pak, di situ. Iya kan? Nah, investasi itu, Pak, sebelum diberi itu, Pak, dia sudah berjanji bahwa akan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Nah, keberadaan sebuah jalan itu, Pak, itu sudah menjadi kesepahaman bahwa itulah salah satu yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kalau hujan begini, Pak, bermalam orang karena di sana beceng umpamanya. Kalau tiba-tiba ada orang dirujuk mau melahirkan dan sebagainya kan, ya kan harus lagi nyawanya sampai di leher. Ya, kan ini semuanya kita harus pikirkan. Dan saya kalau mau pemerintah jangan ngambil alih. Ya, desak aja KVC. Ya kan? Untuk merealisasikan itu. Karena kalau pemerintah juga mau, palingan dana taktis saja sekarang Suakelola. Nah, Suakelola ini sudah banyak yang dikerjakan. Ya kan? Harus menunggu juga lagi pengetukan palu, anggaran dan sebagainya. Kalau mungkin KVC kalau bilang duit banyak di situ. Oke, baik Bung Herlan. Apa yang disampaikan Bung Herlan itu masuk di akal sehat kita, bahwa sesungguhnya yang terjadi sekarang ini karena kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan PT KPC. Salah satu buktinya Jalan Ratu Pulung yang sampai saat ini belum juga dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, khususnya yang ada di Rantau Pulung. Oleh sebab itu, saran yang bagus, solusi yang bagus yang disampaikan Bung Herlan Mapatiti, pemerintah dihimbau untuk membuat sebuah tim terpadu agar komitmen PT KPC terkait dengan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus kemarin itu bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Kita butuh bandara, kita butuh jalan, kita butuh peningkatan sumber daya manusia, kita butuh masyarakat Rantau Pulung sejahtera dan meningkat ekonominya, karena jalan Rantau Pulung bisa dilewati dengan baik. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.